Mari ngopi 5 menit ya, mus 5 menit belah sudah 5 menit kita 5 menit sing turu tangi rokna biar pas aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bari ngobrol. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin abdihi wa rasulih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratil mukarram wal muhtaram syekhuna wa mursyiduna wa baitum bainana wa bainallah pengersa abawas. Hadratil mukarram wal muhtaram, para wakil talqin di mana saja berada, semoga tetap tercurahkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan dunia dan akhiratnya, ditambahkan milik rezekinya, ditambahkan hidayahnya, ditambahkan rezekinya, ditambahkan kesabarannya untuk membina kita sekalian sebagai murid-muridnya. Apa? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadratil mukarram, para jamaah 1 2 3 4 5 6, mudah-mudahan kita kabihan mendapatkan maghfirah Allah dan selalu dapat hidayah, mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan jodoh yang baik, mendapatkan anak yang soleh dan solehah, dan kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan selalu belajar mendapatkan hidayah sehingga kita mendapatkan anugerah jadi anak-anak yang soleh bi barakah Al-Fatihah. Ya dalam penyelidikan jamaah lumayan kedatangan tamu ya, kedatangan tamu Bang Kusnadi. Alhamdulillah. Oke, bagus. Jadi kita hitung jamaah kita, ternyata di malam minggu ini ada sisa 4. Ya, jamaah kita di minggu ini ada 4 jamaah. Yang mana 4 jamaah ini perlu tahu bahwa belajar itu untuk kita wajib ya, diwajibkan untuk kita. Halo. Belajar yang belajar itu namanya sunnah. Tapi paling tidak kita belajar mewajibkan pelajaran. Agar apa? Agar kita lebih paham lagi, lebih tahu lagi tentang cara baca dan sebagainya. Contoh, di malam minggu setiap minggu kita mengadakan acara manaqib. Acara manaqib yang kita baca adalah perintah dari yang pertama, merintah. Ya, ingat, mulai daripada apa? MC, ya. Mulai dari pertama MC, yang kedua pembacaan Al-Qur'an dan sholawatnya, tanbih, tawasul, mangkobah. Mesti kita pelajari bahwa kita adalah pengisi atau dipinjam mulut kita. Karena yang dibaca ini orang yang kita ikuti. Ya. Jadi manaqib ini masih hidup. Mesti kita ikuti.
mesti kita pelajari cara MC dan lain sebagainya. Ya, perlu dibaca. Ada cerita, ada seseorang ikhwan bertanya kepadaku, Kang, di kampung saya ada yang bertanya, kamu manakib itu ijazah enggak? Nah lalu dia nggak bisa jawab karena memang nggak belajar. Lalu saya kasih tahu, berarti orang yang bertanya tadi dia itu punya ijazah manakib. Kalau dia tidak punya ijazahnya, berarti dia tidak bertanya itu. Karena bahasanya barang siapa yang bertanya, berarti dia tahu. Hati-hati loh kalau sama orang yang bertanya. Orang yang bertanya itu lebih tahu daripada yang tanya. Ya enggak? Hati-hati. Hati bohong lu bertanya. Biasanya orang bertanya itu lebih tahu dari yang ditanya. Lalu saya kasih tahu, thariqah itu bukan satu, banyak sekali. Ya, thariqah ada Qadariyah, ada thariqah Naqsabandiyah, ada thariqah Zili, ada thariqah yang lain. Nah, mereka ada buku sekecil buku Al-Hikmah, ada manaqib itu. Nyampe dia 2 jam, bisa 3 jam manaqib. Nah, kalau kita punya ijazah, ini bukan manaqibnya. Semua ikhwan thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mansuriyah punya ini ijazah. Tuh, fotokopi. Pelajari supaya tidak belepotan. Tuh, ya ingat, perhatikan 1, 2, 3. Terus baca Fatihah. Fatihah tuh, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, awas hati-hati. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada langsung, ada yang makom, ya. Nah kalau di wakaf kayak tadi, Yakob, Yakob ya, wakaf, berhenti. Ada yang secara langsung disemuakan, ada yang sampai 3 kali, ada yang 2 kali, nggak apa-apa. Cuma dengarkan. Contoh dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hati-hati tentang masalah baca Fatihah. Ya. Namun Arab di wakaf-wakaf, berhenti. Maka belajarilah, dekati sama yang sudah belajar. Ini mah yang sudah belajar, bukannya nambah belajar, tapi nambah rasa bisa. Barang siapa orang yang merasa bisa, berarti dia belum bisa. Maka kita belajar agar tidak merasa. Kalau orang belajar sampai tidak merasa, berarti dia itu bisa. Kalau dia mengatakan saya sudah belajar, berarti dia merasa sudah bisa. Nah itu sudah benar-benar hatinya ya keras sekeras batu, bahkan lebih keras daripada batu. Nah, maka
Maka kita ingat pelajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasul, kun ma'allah wa illam takun ma'allah, fakun ma'amakana ma'allah wa innahu yusiruka ilallah. Jikalau kita bisa langsung berdoa, langsung minta kepada Allah, maka nggak usah belajar di guru, nggak usah belajar, udah minta aja kepada Allah. Kalau memang sudah bisa, fakun ma'amal kana ma'allah. Tapi jika kita wis ora bisa, ya ikut serta Allah, serta Allah. Kun ma'allah, jikalau sirah kun ala sirah ma'allah serta Allah, wis bisa malos. Wa illam takun ma'amal kana ma'allah. Tapi jikalau sirah ora bisa, sertalah wong kamu bisa serta Allah. Ikut ripuh jadi pegal belajar kunyah pegal. Orang belajar bego, belajar naga bego, padahal mau dipelajari jara Allah mungkin Al-Qur'an Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin mir rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah faulaika fi dhalalim mubin. Bahwa Allah mengatakan, anatah mangka utawi sapa wong kang buka sapa wong, anatah mangka utawi sapa kang buka sapa Allah sadrahu ing dadana si wong, dada hati lil Islami kedua Islam. Nah, Allah bahaya ngomong baru pertama Islam setelah iman. Kan Allah harus ngebuka bahwa sirah umat Islam harus ngebuka. Tapi jika sirah orang ngamalkan keislaman aneh, ya mau gawe KTP dua KTP dua. Tapi lamun mengamalkan keislaman aneh, fahuwa ala nuri mir rabbih, maka uang tersebut akan mendapatkan cahaya mir rabbih. Cek pengarang uang percaya, amun dia amalkan Islam, iman Islam, iman ku apa, Islam ku apa. Kita belajar di sini pada omong itu orang kau sekolah kali kan malam berapa minggu. Sekarang saya mah sekalian saya mau belajar ngaji, tapi saya mau jadi orang bisnis sekalian biar banyak duit. Ya terus, maka saya benar-benar berjuang. Saya mah ikhwan, ratusan ikhwan kemana-mana. Bahkan saya berjalan senior seluruh Indonesia, bertemu dengan Kisau, Bodoh dan sebagainya, sampai ke atas 7 bocok-bocokan. Ada anak-anak kita masih benet joblak 2 bos. Nah, fawailul qasyati qulubuhum, maka utawi neraka uel iku tetep kedua wong kang atos atine. Neraka uel iku kanggo wong kang atos atine. Saking apa? Saking ingat yang Allah, min dzikrillah. Saking zikir Allah. Atu ya mungkin gai para jamaah, atu silakan belajar nih kene dikasih weruh. Setelah weruh silakan sira orang ngamalakan gah kan konon. Orang apa sira orang tekaga, orang apa sira orang ngaji gah. Salah paham. Sing penting ingat ing Allah. Sing penting zikir ing Allah. Apa tah artinya ingat? Maksudnya lamun sira ingat ing Allah berarti ingat ngaji kan.
ingat nih tekaka, ingat nih segala-galanya. Maka wong ora ingat nih pelajaran sing pertama dikasih urut, otomatis bohong ingat ya. Ya kan? Bohong. Iya ya. Berarti orang sholat ora apa-apa. Orang puasa ora apa-apa. Orang ngaji ora apa-apa. Dalam diri ora apa-apa. Orang sholat ya. Orang ngaji ora apa-apa. Orang puasa gak ora apa-apa. Lebih dalam kita ngaji, beda dari yang lain. Sing penting zikir. Kayak HP otomatis langsung sinyal. Anak. Ya kan begitu mancing akan apa? Paket langsung otomatis. Barang siapa orang kang zikir berarti dia sholat. Ingat kita ya Allah kita hidup sholat. Ya Allah kita gini butuh puasa. Barangkali wong kang zikir pasti ingat pasti kepada Allah. Nah, lamun ingat dengan Allah berarti ingat yang berita Allah. Kata Allah kudu puasa, kata Allah kudu sholat, kata Allah kudu zikir dan sebagainya. Ya kan? Atau lamun wong ora ingat otomatis kabeh. Lamun ora zikir pasti kabeh. Maka paulai wa ulaika fi dhalalim mubin, bahwa wong tersebut sing atos atine ya iku tetap ing dalam sasar yang nyata. Nyata serius nyata. Malam minggu manakib, malam rebo manakib, umur malam minggu dan rebo 12 tahun. Ya, umur malam rebo dan malam minggu 12 tahun. Orang atik kadang malam rebo sedang aja malam minggu orang utak 12 tahun umur malam rebo dan malam minggu. Gila. 10, 15, 20, kasuma 2, kasuma 5, kasuma 1. Entar sudah apakah kita mau bisnis? Harus loh, awas. Harus jaya. Kalau saya punya duit, kalau jaya buka pesantren. Amin. Pengen saya punya pesantren. Nekat saya bisnis, tapi jangan coba-coba bisnis atau pekerja kalau kita tidak berhati-hati jeblak. Saya turun langsung bareng Juli. Mungkin ikut sekalian gak apa-apa. Sukses semua. Ngaji daripada diajarin gak ada yang ngaji. Padahal mah ilmu walimah dikasih, ilmu terbang dikasih, kepala dikasih, dan sebagainya dikasih. Ngepleh. Hati. Makanya kono kok anak. Menurut daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasul dalam hadisnya, "Gomi li al ummatil ladzi fi akhiri zaman." Maka Rasulullah memegang sedih kita, ya Allah, ya Allah, klimen Rasul. Ya Allah perintah ning kula ya Rasulullah. Kan Allah pernah merintah ning kula kalau waktu ku isun istegula ya. Ya Allah, waktu isun ki diperintah waktu isun ki diperintah ning malaikat Jibril, jare malaikat Jibril kita ki diperintah Allah. Terus jare Rasul kenapa Jibril kita diperintah ning Allah yang bawa andika iku akan ketemu karo Allah. Isra Mi'raj lah kawan ya. Isra Mi'raj asli. Kenapa tak ustakabe merana ning Allah? Iya Jibril, kita ki kotor belum orang sanggup menghadap Allah.
Rasulullah Nabi Muhammad ngomong kotor. Loh. Akhirnya Jibril membersihkan Rasul. Jadi bahasanya Rasul jagoannya dikubah hatinya jadi kilas jadi cuci karo banyu sabun colet. Jadi orang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya dibersihkan oleh malaikat Jibril. Ya Rasul, ikuti aku, pejamkan mata. Kau sudah bersih. Rahasia tidak titik. Rahasia tidak titik. Akhirnya Rasul berani, karena merasa suci bersih, karena diyakinkan oleh malaikat Jibril. Nah, singkono iku anak burung terbang teka di hadapan Rasul. Si burung guru terbang hadapan Rasul. Kata Rasul, iki burung lian-liane mah lemu bagus, iki mah kurus. Ya, makanan gak kurus, orang tega ada ngaji Rasul. Burung sida kelimat kurus itu. Ya Rasul, jadi burang jawab, kita iki sing barang pertama ngerungu aran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum pernah enak banget. Maka kita ku sangat cinta kepada Rasul, tunggu Rasul, sehingga ada kesempatan Rasul di Arab dipanggil oleh Allah, isuki kesempatan tekap rene Arab manter. Cuman ada satu syarat. Apa? Jadi Rasul. Syaratnya cekel janjang kiri. Jadi si buraku begitu dia cekel janjang buruk, si buruk duhur berapa asta. Akhir Rasul, Arab panak ning janjang buruk ini duhur ki rasanya kurang naik. Jadi duhur dia memerlukan tangga. Kemudian tak kalah Syekh Abdul Qadir Jilani tak mengharapkan Rasulullah dengan keadaan Syekh Abdul Qadir Jilani belum terlahirkan ke dunia, tapi sudah di hadapan Rasulullah. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ya Rasul, aku antar engkau di atas pura, naiklah ke atas pundakku. Akhirnya Rasul naiki pundak Syekh Abdul Qadir Jilani sambil mengatakan, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, engkau adalah seorang wali terpilih, wali kutub, rajanya para wali. Kelak engkau akan menaiki pundaknya para wali. Sikonolah Syekh Abdul Qadir Jilani sebelum dilahirkan di alam dunia, wis dipanah pundaknya nih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita sudah. Kemudian dengan singkat cerita Rasul berjalan ke langit yang ketujuh lah. Singkat cerita sampai ke langit ketujuh tersebut Rasul kan diperintah langsung oleh Allah tentang masalah sholat kan? Tentang masalah sholat sampai sholat yang 5 waktu. Pada kenyataan sebelum diperintah sholat yang 5 waktu, Rasul diperintah yang 1. Sebelum diperintah yang 5 waktu, tapi Rasul pernah diperintah yang 1. Hadis qudsi. Allah lah yang langsung berbicara kepada Rasul, tapi bukan dalam Quran. Hadis qudsi itu tidak dalam Quran, tapi Allah lah yang kata kepada Rasul. Kata Rasul begini, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku perintahkan kau ya Rasul agar kau memerangi semua manusia sehingga manusia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Turun. Sebenarnya maukan dalam aku itu apa-apa sih, karena sholat mutlak. Sholat sing orang diperintah Allah, tapi Rasul sholat di luar sebelum baca Allah 2 rakaat yang namanya sholat tiada nama
sekarang dinamakan sholat mutlak. Itu Rasul yang menciptakan, bukan Allah, bukan hadisnya. Diperintah Allah, umirtu an qatila nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku perintahkan kau ya Rasul agar kau memerangi semua manusia sehingga manusia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Turun tuh Rasul ke Mekah, ke Madinah. Nah, kemudian Rasul pertama memerangi manusia tersebut adalah sahabat-sahabatnya di Hudaybiyah. Di Hudaybiyah itulah Rasul mentalkinkan para sahabat-sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, talkin dulu. Iki saking dulu kan? Maka aku akan tuntut. Karena hukum talkin adalah fardu ain, wajib bagi seluruh manusia, apalagi yang mengaku umat Rasul. Wajib talkin. Ada yang setelah mati, ada yang sebelum mati, ada yang sesudah mati, ada yang bakal mati. Itulah maksudnya. Talkin yang sudah mati, jika ada orang mati itu kan dikubur. Perhatikan. Pernah nganter orang mati di kuburan belum? Ikut nguruginnya. Ya. Terus pernah diperintah enggak sama ustadz sama kiainya? Kalian berdiri semua, saya yang duduk. Ya. Ya enggak? Perhatikan. Lalu kita mah pada berdiri, ustadz atau kiainya duduk. Dia bertanya, mengajarkan kepada ahli main dengan buku bahasa Arab, tapi kita bahasa Jawa nih. Kata seorang yang ngajari atau yang mentalkinkan di atas kuburan begini, ya ahli kubur, ya ahli mayit, dengarkan aku. Kalau malaikat datang kepadamu dan bertanya kepadamu, man rabbuka, jawab olehmu Allah. Ya, pertama. Yang kedua, man nabiyuka, jika malaikat bertanya kepadamu, jawab Nabi Muhammad. Yang ketiga, malaikat bertanya kepadamu, mangkiblatuka, kamu jawab Al-Quran. Kau akan selamat terhadap siksaan kubur. Ya kan? Saya bertanya, apakah ahli mayat tersebut akan mendengar yang ngajar di atas? Kalau mendengar mungkin mendengar ke ahli mayat, mendengar mungkin mendengar, nerima tidak? Yakin belum tentu nerima, bahkan tidak menerima talkinan yang di atas. Yakin tidak menerima. Setelah ditalkin dari atas kuburan, si imam pulang tuh ke si kiai. Bahkan ada ceritanya 7 langkah digebugin. Ada ceritanya kan? Ada ceritanya digebugin. Nah, benar. Itu tidak meyakinkan si ahli kubur selamat. Lalu kalau tidak ditalkin gimana? Ya nggak apa-apa, ketalkin juga, tetap dikebukin. Tapi kan kasihan. Nah, inilah kita sedekah. Kasihan kepada yang sudah mati. Karena kalau kita tidak mengirimi doa kepada beliau atau sedekah jariah kepada ahli si mayit, tentu mayit akan digebugin terus. Gimana kita kalau orang miskin? Ayo, tidak ngasih duit sama ustadz, doain ibu saya, doain kakak saya dan sebagainya. Kau punya uang, nangis loh.
Maka kita dituntut untuk belajar agar kita ini bisa ngiriman keluarga kita. Hukum daripada talqin yang sudah mati adalah sunnah. Sunnah itu mudah-mudahan diterima, itu kan sunnah. Mudah-mudahan diijabah. Ya. Lamun tah talqin kita sing masih urip emang dioliakan. Pertanyaan kan? Jare Rasul lakinu mau taku talqin iku kanggo wong kang bakal mati. Lakinu mau taku talqin iku gona wong kang bakal mati. Apakah wis mati apa bakal? Lamun wis mati kan modal dipit kan dikubur, tapi lamun bakal kan masih urip. Lakinu mau taku talqin iku wong kang bakal mati. Berarti talqin iku wajib kanggo wong kang masih urip. Karena talqin menurut bahasa Jawanya adalah ngawurung. Talqin gitu. Talqin iku ngawurung. Maka setelah kita talqin sesuai dengan Rasul mentalkinkan para sahabatnya mentalkinkan para tabi'in tabi'at, terus ke bawah terus sampai ke ulama mutaqaddimin yang menciptakan Al-Quran, amil dan sebagainya. Pada modal semua kiai-kiai. Apakah tidak ada pengganti setelah Rasul? Tidak ada pengganti setelah Syaikhul Qadir? Apakah tidak ada pengganti setelah wali? Jikalau tidak ada pengganti mereka, tidak ada yang namanya ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhir. Berarti ulama yang sekarang dinamakan ulama mutaakhir, penerusnya penerus para nabi. Al ulama warasatul anbiya, itu hadisnya kan? Ulama itu adalah pewaris para nabi. Yang ditanyakan mana ulamanya? Yo, kita bertanya mana ulamanya? Kalau ada di sini ulama, saya tidak akan ke Suryalaya. Kalau di sini banyak ulama, saya tidak akan di sini Narasa. Duit mobil motor hilang buat ongkos kosono. Enak dia pada saya tutur datang yang dekat. Setelah tahu lupa jembatannya. Ayo ngomong apa? Talqin. Setelah talqin baru kita mendapatkan ijazah dzikir. Ijazah dzikir. Dzikir kalimat la ilaha illallah. Ingat di dalam riwayat ada 4.000 rahasia. 1.000 rahasia dipegang oleh Allah, hanya Allah yang tahu. 1.000 rahasia dipegang oleh malaikat, hanya malaikat yang tahu. 1.000 rahasia ditaruh ke Lauhul Mahfuz, 3.000 habis. Tinggal 1.000 rahasia terbagi 4. 300 rahasia ditaruh ke kitab Injil, 300 rahasia ditaruh ke kitab Zabur, 300 rahasia ditaruh ke kitab Taurat. 900 habis. Tinggal 100 rahasia ditaruh ke Al-Quranul Karim. Al-Quran rahasianya 100 diperlihatkan oleh Allah 99 asma Allah. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musyawwirul Ghaffar. 99 asma Allah sudah diperlihatkan. Lalu yang satunya mana? Nah gini ya, orang yang sholat itu berarti dia ingat kepada Allah.
Orang yang ingat berarti ia adalah zikir kepada Allah. Orang yang haji itu orang yang ingat kepada Allah, berarti yang ingat itu kepada Allah. Orang yang puasa itu juga ingat kepada Allah. Yang ingat itu adalah zikir kepada Allah. Tetapi ingat yang utama, zikir yang utama di Al-Quran. Nyelip. Abdul zikri annahu la ilaha illallah. Tuh, satu. Maka yang belum mendapatkan kalimat la ilaha illallah baru 99. Bagaimana untuk mendapatkan yang satu? Ambil, karena itu yang dibawa oleh Rasul. Yang tadi Rasul itu yang diperintahkan Allah, perangi itu seluruh manusia, semua manusia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Perangi. Alhamdulillah, sikil kita tangan pada muslim Hudaybiyah kita. Tempat Rasul mentalkinkan para sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Alhamdulillah. Sikil us mana? Us datang ke Hudaybiyah. Duduk ngimpi kita nyampe us merana kita. Di Mekah, di Madinah, Hudaybiyah sampai gunung Rahmah. Us nyampe. Maka cerita daripada riwayat Rasul ini kita ninggalin perjelas. Ternyata sangat luar biasa. Zikir la ilaha illallah tanpa talqin, maaf, belum mendapatkan 100 dari Al-Quran. Udah ya. Yuk kita berzikir sewu. Salam telu dua. Kita marong sewu. Ini kita satu. Lamun dibanding antara sewu kalau 100 kemudian di jadi wong awam mah akian sewu kalau 100 mah. Simpel mah lamun jadi wong tengah-tengah mah pinter iya, awam iya, tengah-tengah. Sewu kalau 100 itu pada baik teman. Kelemen pada baik. Karena sirama sewu kita mah 100. Jadi si wasit pada baik. Masih kehitung. Nah terus lamun akeh itu lamun tah dikir sing akeh primen. Dikir sing orang kelingan terhitungan. Maka Allah cinta kepada orang yang tidak hitung-hitungan. Cuman Allah perintah kepada orang yang sudah talqin agar dia mengamalkan zikir la ilaha illallah sekurang-kurangnya 165 kali. Lebih banyak lebih bagus. Rasulullah SAW bersabda, kata Rasul, Innallaha yuhibbul jahra biqauli la ilaha illallah. Bahwa Allah ikut demen ning wong kang merasakan ucapan kalimat la ilaha illallah. Sangat demen. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Demen Allah. Kenapa harus digertakkan illallahnya? Kalimat la ilaha itu kalimat nafi kosong bolong. La ilaha tiada Tuhan kosong. Nah, akhirnya diisbatkan dengan kalimat illallah, adanya Allah. Agar kita ingat adanya Allah, itu kita harus dibaik, harus berjanji. Di talqin itu ada baik. Dengan hadis yang lain kata Rasul, innallaha la yanzuru ila suwarikum bal yanzuru ila batinikum. Setuhune Allah iku orang ngatelang ya Allah ing rupa sira kabeh. Balik kata Allah ngatelang ing batin sira kabeh. Hanya Allah ngatelang ing batin, rupa mah bejot, Arab kaya, Arab cantik. Tapi Allah ngatelang ing batin. Maka kita ada dua ilmu zahir dan ilmu batin. Kita usahakan ilmu batin zahir pakai. Ya, jadi talqin itu hukumnya fardu ain. Wajib untuk wong kang bakal mati. Setelah ditalqin dengan fa'lam annahu la ilaha illallah, kata Allah, engkau uang sing tersebut mendapatkan setelah talqin uang tersebut mendapatkan setiap ibadah
ganjaran fardu. Tuh jaminan ya. Ibadah salat sunnah dapatkan fardu ganjaran. Setelah talqin. Jadi lamun durung talqin mah sekalipun kita salat sunnah ya ganjaran salat sunnah. Tapi setelah talqin dijamin mendapatkan ganjaran salat fardu. Bahkan jika kita setelah talqin kalimat la ilaha illallah dalam kematian pun tidak perlu ditalqin di atas kuburan. Tuh. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sa'ala ahli la ilaha illallah wa aqsatu fi kuburihim wala fi nusurihim. Jadi Rasulullah orang anak ing atas ahli la ilaha illallah wa aqsatun apa wedi? Fi kuburihim in dalam kuburan aneh ahli la ilallah. Bahkan wala fi nusurihim lan orang ana wedi ing dalam dikumpulakan di padang mahsyar ahli la ilaha illallah. Ing kuburan orang wedi nulis. Dikumpul padang mahsyar wedi. Kenapa setelah talqin? Nah kita mau miskin pada talqin. Pet modar arep aneh sing ngaji ni tarep aneh ngolatit olatah kuburan kita. Insyaallah. Karena malaikat ditalqin, para nabi ditalqin, ya kan para sahabat nabi ditalqin, tabi'in tabi'at talqin, ulama ditalqin. Tanpa talqin moal bakal bisa menciptakan kitab. Maaf. Tanpa anak ilmu zikir dalam hati tidak akan bisa menciptakan roh suci. Dipelajari kita pelajari emang bahkan dijamin setelah talqin kata Rasul summa qala law ja'a qailu la ilaha illallah bi qurbil adhi duruban la ghafarallahu lahu dzalik. Bahkan dijamin setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah setelah ditalqin tersebut Bikul bil adi duruban sekalipun dosa segede bumi dihampura lagu Allah. Tuh dijamin merdeka. La ilaha illallah. Tuh dijamin. Dosa baik dijamin, keuripan kita dijamin. Bagus. Harus minta kepada Allah, kita masih penting ibadah kepada Allah, yang penting mengamalkan perintahnya Allah. Tenang, ada yang musibah dan peduli. Bahkan neraka pun diharamkan. Innallaha ta'ala harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah. Bahkan setuhna Allah ngaharamakan Allah ing atase api neraka ning wong kang ngucapkeun kalimat la ilaha illallah. Hanya satu, talqin. Tanpa talqin ora bisa. Salat jamal khusyuk ora talqin mah. Ya. Sholat orang khusyuk, orang khusyuk sholat khusyuk. Coba sih dulu talqin kita bertanya, boleh kan? Boleh kan? Tapi jujur tapi tidak ada kebohongan di antara kita. Tidak boleh ada kebohongan kita. Kita belajar ilmu Allah. Lamun sholat maghrib, sholat fardhu maghrib salah rakaat mustaqil qiblat hadza lillahi ta'ala Allahu akbar. Biasanya alif aran Allah iku harus dibarengi niat isun sholat maghrib 3 rakaat minimal 3 bahasa kan sebelum bar. Pertanyaannya bisa nggak? Alif aran Allah dibarengi dengan sholat isun yang 3 yang maghrib yang 3 rakaat membarengi bisa nggak? Dia tidak mengatakan tidak bisa. Mungkin yang lain bisa. Boleh segi ucapan kita bisa. Membarengi kalimat alif Allah boleh bisa. Ya, sekalipun bohongan. Setelah bar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
kira-kira di dalam Fatihah atau surat tersebut hati kita menghadap Allah apa tidak? Yang punya hutang hatinya bergentayangan, bagaimana hutang saya? Yang nggak punya makan buat anak bergentayangan, kita besoknya anak bagian apa? Yang punya istri saya bergentayangan, ya kan? Bagaimana tidak bergentayangan? Agar tidak bergentayangan, tidak lain ada zikir, ditanamkan zikir kopi, zikir rahasia. Maka jika kita sudah target akan tanamkan zikir rahasia di sini. La taqumus ata illa man ahadin. Tidak akan datang hari kiamat pada kita mah. Sekalipun kiamat, monggo. Tuh kan? Tanamkan di hati. Ilahi atabaki di wirdo kamat bi'atini muhabbataka wa ma'rifatan. Sholli fadl maghrib bisa nasarakat mustaqada. Allahu Akbar. Kenapa tidak panjang Allah panjang? Hati kita sudah hidup, sudah zikir kepada Allah, tidak bergentayangan, hanya satu kepada Allah. Maka belajar keimanan, keislaman, dan keihsanan, 3 pelajaran. Yang terakhir cerita, anak si kebayan juara bini hitam, jadi abah, jadi guru ki. Anak kebayan juara bini hitam, jaranya hitam ngomong nih mang kebayan, jadi bahasa kita kang kebayan, nyi hitam ki arep ngeliwet, kang kebayan marana ka gelati tutut nikalika, yana lauk mangan, ya, sebut kebayan teh ya, lu nurut, dipentah rabin, setelah ning kali. Kebayanganku panas mesti asup sama panasan mau mancing langsung tutut kebayang teh mana kali tutut kali gitu ada orang lewat Ustaz bayang lagi apa mancing apa tutut ya mas mancing be rumah anak mana ngomong Peter kan bayang mancing apa kok ya lewat baik tetakon yang mau maksud apa kang jika pemuda lagi apa? Lagi maju tutut. Coba sih orang bisa tutut buat tidak dipancing. Akhirnya orang-orang akan mau pertama kau tutut ke jojo bae. Kisi kiai kita kan. Ini si kebayan, Si rekun maju tutut. Iya wis dipancing be tututku. Karena lamun sira ikut yang buri kali kan panas gitu lah pusat ngengeng ke sampai dasar kali kena kali ini benih jero jadi kebayang iya lamun sira mancing imban mau bakal bisa ketas maning karena saking jero nih gua ngengeng sampai jero gua karena loro kebayang nurut kiai maka dati guru sekalipun kiai belum tentu ngajari ilmu tasawuf, ilmu rahasia pun ngajari pelit, bukan sila dari kiai, bukan jadi pintar, pelit, istirot kiai, ada laka di surga mah, nak kiai laka, tapi neraka ada kiai. Nah, karena sore si hitam pegel, orang balik marah kali. Kebayang lagi apa? Maju tutut jeburakan. Begitu nyebur, kebayang. Ternyata tutut, ketari, jelester, banyu norak ya. Tutut ketari, iwak kena kurang kena apa iwak ngono pun kali kena apa. Jadi kebayangku akhirnya buru-buru mentas. Orang mentas saking demennya, ngeruluhi. Anak urang segala iwak. Ikilah ilmu Thariqah itu jika kita harus masuk di dalamnya mau bisa belum keluar maning karena di dalam Thariqah banyak intan dalamnya intan di dasar lautan Thariqah qadariyah nasabiyah maksudnya saya karena di dalamnya banyak kita nah kita ngajar skala 1, 2, 3
masuk thariqah, saya mendapat pahala. Hayang nak itu dua. Sugan be engkau mendoakan kita. Jika kita wafat orang, ya Allah kita belajar zikir ke dari Pak Ustadz Kumet ki. Ya Allah berkailah kematian aneh. Barangkali kan duit berkali-kali pahala nyeburakan ini kebaikan pokok. Oke, mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah Allah Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli